Berikut update terkini terkait mengenai penyaluran bantuan sosial dari pemerintah PKH tahap 4, BLT BBM alokasi 2 bulan atau tahap 2, dan bantuan sembako untuk alokasi 3 bulan Oktober, November, Desember yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Nah, berikut akan saya kasihkan kabar terkait mengenai jadwal di daerah berikut ini, berikut dengan tempat pencairannya, waktu jam pencairannya, syarat apa saja untuk mencairkan bantuan tersebut. Dan tidak hanya itu, saya juga akan mengabarkan terkait mengenai bagi KPM yang menjadi temuan oleh PT Pos yang masuk dalam kategori berikut ini dalam pencairan BLT BBM tahap 1 kemarin, mohon maaf, bantuannya tidak bisa cair untuk di bulan November hingga Desember besok ini. Nah, kira-kira yang masuk kategori seperti apa yang menjadi temuan Pos? Nah, simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi kabar gembira terkait mengenai update penyaluran bantuan sosial PKH tahap 4, sembako 3 bulan, bantuan BLT BBM tahap 2 di bulan November hingga Desember ini. Nah, penyaluran sudah mulai dilakukan di berbagai daerah, dan di wilayah berikut ini akan saya share ya untuk Sobat YouTube semua terkait mengenai tanggal, kemudian di kecamatannya apa saja, tanggalnya berapa, desanya juga, dan juga tempat pencairannya di mana, berikut dengan jamnya untuk pengundangannya jam berapa untuk ngambilnya, dan syaratnya apa saja yang harus dibawa oleh KPM untuk mencairkan bantuannya, dan nanti apakah bisa diwakilkan atau tidak. Kemudian selain itu juga akan saya kasihkan kabar terkait mengenai KPM yang sudah menjadi temuan oleh PT Pos Indonesia yang masuk dalam kategori berikut ini. Mohon maaf, bantuannya ini bisa tidak cair ya di tahap 2 ini untuk BLT BBM, dan juga berpengaruh pada bantuan sembako dan PKH-nya juga. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir, dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah Sobat YouTube, ini saya akan melakukan tugas ya untuk mengasesmen atensi lanjut usia untuk pengusulan bantuan permakanan di wilayah kami. Nah, saya harus membawa form ini segini nih ya, 2 desa itu, tapi ini sementara saya nyicil satu dusun terlebih dahulu. Ini terkait mengenai usulan bantuan permakanan bagi lansia yang usianya 75 hingga 80 tahun lebih. Nah, sekarang itu juknisnya itu minimal 75, tapi lansia itu adalah lansia tunggal atau disabilitas tunggal. Dan yang datanya sudah ada ya, yang sudah ada dari Kementerian Sosial yang sudah ditetapkan. Nah, itu yang harus kami asesmen atau kami survei kembali. Apakah lansia tersebut punya apa ya? Misalnya punya keluhan tentang kesehatan, sering pusing atau seperti apa. Nah, itu yang kami asesmen. Kemudian kondisi fisiknya seperti apa. Apakah untuk sosialnya itu lebih mengurung diri di dalam rumah atau masih bisa bersosialisasi dengan tetangga dan keluarga. Nah, itu yang harus kami asesmen. Karena untuk bantuan permakanan ini mulai 1 Desember ini di wilayah kami itu rencananya akan dicairkan mulai tanggal 1-nya. Ini itu berupa makanan ya, 1 hari 2 kali, dan nominalnya itu untuk makanannya itu seharinya itu Rp21.000. Nah, kemudian
kita lanjutkan untuk terkait mengenai jadwal penyaluran bantuan PKH tahap 4, bantuan sembako 3 bulan dan BLT BBM tahap 2. Nah, ini sudah ada jadwalnya di sini ya. Sudah ada jadwalnya terkait mengenai tanggal bayar mulai tanggal 24 November, kemudian 25, ada tanggal 26, 27 hingga tanggal 1 Desember. Wah, ini 1 Desember. Kemarin saya kira tanggal 10 ya. Ternyata ini tanggal 1 Desember. Jadi sekarang ini di semua daerah di wilayah Indonesia ini semua sedang bertahap untuk menyalurkan bansos PKH tahap 4, bantuan sembako 3 bulan dan BLT BBM tahap 2. Nah, ini untuk nama-nama yang akan cair ini sudah kami terima nama-nama berikut nominalnya dan juga jadwalnya ini sudah ada di semua daerah, kayaknya sudah memulainya ya minggu ini, hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Tapi jika di wilayah Anda ini belum ada kabar, belum menerima surat undangan, harap bersabar ditunggu ya, karena ini sampai dengan bulan Desember. Dan ini di wilayah kami, ini sampai dengan tanggal 1 Desember, mulai hari Kamis kemarin kayaknya, saat ini kayaknya sudah ada sih. Nah ini tapi mulai hari Kamis ya, 24 November, ini ada di wilayah Srono, meliputi Kelurahan Bagurjo, Wonosobo, Parjata Wetan, Kepundungan, Sukomaju, dan seterusnya. Nah ini tempatnya ini ada di balai desa masing-masing. Waktu penyalurannya masing-masing desa ini nanti petugasnya berbeda-beda, karena jamnya itu ada di desa tertentu, ada yang jam 8 hingga jam setengah 12, ada yang jam 1 siang sampai jam 5 sore. Wah, ada yang setengah 1 sampai jam 5. Ini yang mulai pagi sampai sore ya. Ada yang pagi mulai siang, ada yang siang mulai sore. Kemudian di wilayah Celuring tanggal 24 besok ya juga. Ini juga di desa-desa tersebut. Kemudian di Bangurejo dan Purwoharjo ini besok. Nah, hari Jumat. Nah, ini daerah saya ini hari Jumat besok ini. Kemudian untuk wilayah Glenmore, Genteng ini tanggal 26 November hari Sabtu. Kemudian Giri, Gelagah, Giri dan Gelagah ini Minggu ya, hari Minggu. Jadi PT Pos ini Sabtu dan Minggu tetap menyalurkan, jadi tidak ada hari libur sesuai dengan jadwal. Kemudian ada Licin juga Minggu, Kalipuro Minggu, Wongsorjo Minggu 27 November, Kalibaru Minggu, kemudian Songgon juga Minggu dan Singonjuru Minggu. Kemudian hari Seninnya tanggal 28 itu ada di Tegalsari. Kemudian tadi Singonjuru udah ya hari Minggu. Tegalsari hari Senin, Gambiran Senin, Sempu Senin, daerah Muncar ini hari Selasa. Hari Selasanya ini Muncar, Kabat, Siliragung, kemudian Muncar dan Kabat ya. Kemudian Siliragungnya hari Rabunya. Kemudian Mesanggaran hari Rabu, Tegal Delimo hari Rabu, Blimbing Sari hari Kamis. Kemudian Siliragung tadi udah ya. Sanggaran hari Rabu, Tegal Delimo, Blimbing Sari, Rogo Jampi hari Kamis. Nah ini sampai tanggal 1 Desember ya kalau di sini untuk di wilayah kami. Sementara itu ya kecamatannya, mungkin ada kecamatan yang belum ya ini mengikuti ya. Nah ini ada di ya 24, 25 sebenarnya kecamatannya. Karena satu kecamatan itu sudah launching kemarin kayaknya di wilayah Banyuwangi Kota ini. Nah itu ya Sobat YouTube. Dan untuk di wilayah Anda, itu pendamping kayaknya mungkin sudah mendapatkan jadwal. Untuk surat undangannya itu kalau wilayah kami itu masih di kantor pos ya, nanti akan dibagikan mungkin 1 hari sebelum pencairan atau 2 hari sebelum pencairan itu biasanya sudah dibagikan. Dan yang harus dibawa yang pasti KTP asli, disiapkan juga KK asli. Kemudian kalau ada KPM yang mungkin sakit, lansia atau disabilitas tidak bisa hadir, bisa diwakilkan asal dalam 1 KK. Atau mungkin yang meninggal juga harus diwakilkan dalam 1 KK. Itu bisa diambil walaupun sudah meninggal, tapi harus 1 KK ya yang mengambilnya, yang mewakilinya. Kemudian jika ada NIK yang berbeda dengan di surat undangan, nah ini harus menyiapkan surat
keterangan domisili di daerah tersebut dari kantor desa atau kantor kelurahan tersebut. Nah ya. Kemudian terkait mengenai adanya temuan dari PT Pos Indonesia terkait mengenai KPM ini yang tidak cair di tahap kali ini, tahap 2 untuk BLT BBM, dan ini juga berpengaruh terhadap bantuan sembako dan bantuan PKH tahap 4, itu adalah KPM yang dinyatakan meninggal oleh PT Pos Indonesia, karena di DTKS Distrik NJ itu ada status seperti itu ya yang kami temukan. Nah, itu kemungkinan ketika verifikasi oleh PT Pos Indonesia di BLT BBM tahap 1 kemarin, nah itu ada yang meninggal dan di situ PT Pos melaporkannya, memvalidasinya, memverifikasinya, dan itu juga berpengaruh adanya di DTKS. Jika KPM tersebut meninggal dan tidak ada ahli waris, yang pasti di BLT BBM tahap 2 itu bantuannya tidak bisa cair. Nah ya, tidak bisa cair. Dan juga biasanya berpengaruh terhadap bantuan sembako dan PKH-nya. Jika memang KPM tersebut juga merupakan KPM PKH dan juga KPM BPNT atau sembako. Nah itu ya Sobat YouTube semua terkait mengenai informasi hari ini. Oke, saya mau berangkat ya habis ini untuk asesmen usulan bantuan permakanan lansia dan disabilitas. Nah, semoga pencairannya berjalan dengan lancar di semua daerah. Hati-hati ya membawa uang, apalagi yang dapat PKH tahap 4 yang banyak ya, plus bantuan sembako, plus BLT BBM ada yang dapat 3 juta lebih. Hati-hati di jalan, simpan uangnya baik-baik, gunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.